Mungkin karena tempatnya yang dianggap wingit, dianggap angker, dianggap serem, sehingga mereka melakukan tirakat di tempat ini. Mungkin bisa boleh dicoba dimanapun. Kalau kita punya cincin emas atau apa perhiasan, itu kita tanam sejengkal, tunggu setengah jam, itu pasti posisinya lebih dari sejengkal. Jadi yang pertama menyan, itu di bunker nomor 3 Ren. Di bunker nomor 3, yaitu menyan. Terus yang kedua parfumnya Aki ada kecium di sana. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini sesuatu yang sangat membahagiakan dan membanggakan. Oke, kita kedatangan tamu dari Jakarta yang sudah tidak asing lagi, Kiprana Lewu. Ini sekarang katanya udah nyampe, udah di titik map, dan saya mau menyamperin ke beliau. Gak tahu dia sebelah mana. Ya, kita langsung OTW. Aki, jam berapa tadi berangkat? Jam 11, setengah 11. Setengah 11. Assalamualaikum gengs. Ini saya udah di seputaran daerah Banjar. Ini di sini ada terowongan, namanya terowongan Philip, itu terkenal banyak orang datang ke sini. Dulu dipakai buat ritual, namun sekarang hanya tinggal kenangan gengs. Udah sepi di sini yang ritual. Karena saya belum pernah ke sini, kebetulan lagi ada di daerah Banjar. Saya ditemenin sama Kang Ian dan timnya. Akhirnya saya sampai di sini. Nah, kalau siang-siang begini ada demit atau enggak ya? Saya nggak tahu. Nanti kita coba cek ke dalam. Oke, gengs. Terowongan seperti ini tuh nggak ada keterangan ya, Kang ya. Tapi di sini tidak. Tampaknya di bentang besar, dua gitu. Oh, gengs. Kalian coba melihat dari sini aja guys ya, ini kawasan kayak gini, ini banyak musuh saya guys. Cuman kalau kita ngelihat ke tempat ini, saya urungin masuk ya. Nah, biar kalian tahu, terowongan ini dibuat tahun 1913 sampai 1914. Dibuat oleh kolonial Belanda, melibatkan orang-orang asli pribumi untuk dipaksa mengerjakan terowongan ini. Dan terowongan ini sudah tidak aktif, sudah sangat lama. Bahkan kita bisa melihat sekelilingnya sudah tidak ada rel. Relnya sudah tidak ada, mungkin diambil-ambilin oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab untuk dijual. Dan konon tempat ini juga sering dipakai oleh praktisi-praktisi supranatural buat melakukan hajat. Hajatnya seperti apa? Saya juga kurang paham. Mungkin karena tempatnya yang dianggap wingit, dianggap angker, dianggap serem, sehingga mereka melakukan tirakat di tempat ini. Nah, mungkin ini panjangnya berapa meter? 280-an. 280-an. Iya. Kurang lebih 281 nih guys. Panjangnya dari muka sini sampai ke belakang sana. Iya.
Nah kalau malam mungkin ini nggak kelihatan apa-apa. Nah indikasi tempat-tempat seperti ini, karena dulu saya pernah belajar sama Panji, ini kehidupannya kalau nggak piton, terus kobra. Tapi ada yang uniknya di sini juga, Ki. Katanya di sini ada apa? Tempat pengupiakan mayat. Pengupiakan mayat itu kayak macam orang-orang yang meninggal penuh darah itu dibersihinnya di salah satu yang itu tuh. Adit. Adit. Jadi ini sebenarnya bukan buat pemandian mayat di sini. Jadi ini dibangun itu sengaja untuk menampung air dari. Nah ini kalau misalkan di flashback, ini dulu nih apa namanya kayak bedeng-bedeng kereta lama. Mungkin kalau di flashback ke lihat sejarah ini pasti meracu ke sana. Jadi tempat ini tuh sebenarnya buat membersihkan dari puing-puing kereta api zaman dulu. Nah seperti itu. Dan dimanfaatkan sama para warga sini juga zamannya pada saat itu. Ini diambil apa ya? Seperti buat mandi, buat cuci baju dan lain sebagainya. Karena dulu di Banjar sana kali itu enggak terlalu lebat, sehingga ini dimanfaatkan karena ini dulu sumber mata air di sini nih. Nah, biasanya kalau sumber mata air ini kalau digali sedikit aja, ini masih akan keluar airnya. Cuman karena sudah lama tertutup sama puing-puing, sehingga nggak dimanfaatkan lagi. Dan ditambah tempat ini kan serem ya. Otomatis warga sini juga kalau nggak ada keperluan khusus nggak mungkin ke sini, kecuali ya bercocok tanam dan lain sebagainya. Jam 2 aja, jam setengah 3 aja udah nggak ada orang. Gitu. Seperti itu. Tapi di sini tuh, Ki, ada buhur emas ya. Bokor emas yang dilindungi banget sama makhluk yang ada di sini, Ki. Lebih tepatnya sih warga bilang tuh di bunkernya. Oh, ada bunker di sini. Bunker. Cuman udah ketutup sama tanah juga. Nah, biasanya kalau melibatkan emas, ini terlepas dia gaib atau tidak, mungkin bisa boleh dicoba dimanapun. Kalau kita punya cincin emas atau apa perhiasan, itu kita tanam sejengkal, tunggu setengah jam, itu pasti posisinya lebih dari sejengkal. Nah, karena emas itu dia apa ya jatuhnya? Dia punya energi tersendiri. Energi tersendiri sehingga atmosfer dari makhluk-makhluk astral ini memang suka. Karena dinding rumah mereka itu terbuat dari perhiasan dan permata. Nah, jin itu menyukai. Makanya kalau misalkan manusia yang punya ketamakan, ya nggak beda jauh sama jin. Benar. Itu positifnya ya. Itu positifnya.
Padahal Ki di dalam itu ada kayak macam Legokan. legokan Iya. gitu dan view-nya bagus. Biasanya orang yang sengaja untuk ritual itu di legokannya situ. Legokan situ. Biasanya masih ada sisa-sisa puing. Soalnya kalau untuk orang-orang yang keperluan khusus itu masih ada yang iseng-iseng malam datang ke sini. Karena ketika saya suka eksplor di area sini juga suka pas kebetulan ketemu dengan yang kayak gitu. Kang Dasep ya dulu pernah ya? Pas Pernah. 3 orang. Saya Dua pernah. tiga orang. Jadi pas Yang- lagi bakar dupa dia kepancing keluar. Kebetulan dia sedang dirasuki sosok. Terus dia keluar kepancing karena mencium wangi dupa. Berhubung saya nggak berani masuk ke dalam, takutnya kodok, dan saya juga cuma pakai sepatu biasa, tetap ngeles. Jadi biar diwakili sama Kang Ian aja masuk sih. Siapa tahu di situ ada fenomena, guys ya. Makanya pantengin terus channel saya, terus Ian Kreator, guys. Jangan lupa subscribe channelnya. Jangan dijailin ya Ki. Sak. Awas ya teman-teman. Karena takutnya dia ngejailin saya ya. Oh, guys. Jadi kreator horor itu nggak gampang, nggak seperti kalian lihat di tayangan terus asal nyebut hoax, rekayasa, settingan. Nah, sekali-sekali kalian masuk tuh tempat-tempat kayak begini, jadi tahu tuh kerja keras kita itu seperti apa, memberikan tayangan terbaik, nggak cuma tayangan tapi menjadikan tuntunan untuk membuat kalian menjadi berani. Tapi harus digaris bawahi, keberanian seorang itu kan tarafnya berbeda-beda. Kalau saya tempat angker manapun, insya Allah masih berani saya masukin. Tapi kalau udah masuk genangan air, saya serahkan ke orang-orang yang ahli. Jadi seperti saya bilang, keberanian orang itu berbeda-beda. Aku di ujung sana ngeliat ada yang merah, aku pikir orang deh, tapi kok kayak ngelayang gitu. Yang anehnya Ki, di dalam tercium bau kemenyan. Itu yang pertama. Yang kedua, parfum Aki ikut ke bawah, kecium ke sana. Harusnya nggak pakai parfum loh. Enggak, Wanginya putih. Wanginya Aki itu kecium ada di sana. Jadi Asli. yang pertama menyan, Ah, itu di bunker nomor 3 Ren. Di bunker nomor 3 yaitu menyan. Terus yang kedua, parfumnya Aki ada kecium di sana. Itu doang sih ya. Terus kalau yang di ujung itu aku belum bisa mastiin itu beneran orang atau gimana. Tapi aku taunya itu kayak macam kain. Dan kebetulan kan di sini juga ada isu tentang adanya selendang merah itu. iya. Nah Ki, yang Aki ketahui tentang selendang merah itu Ki apa? Saya justru baru dengar, orang baru kesini. Enggak, maksudnya ya kalau di tempat-tempat lain Aki pernah mendengar nggak dengan tentang mustika selendang merah atau apa gitu? Belum pernah. Gunanya belum pernah. Belum pernah. Oke, gengs. Woi. Ya, menurut Aki gimana ini tentang tempat ini lah? Menyikapi tempat ini. Siangnya panas ya, cuman mungkin kalau saya bisa masuk ke dalam sih sebenarnya keren. Jadi saya tahu kondisinya. Cuman kendalanya rawa-rawa enggak deh. Medannya. Jadi saya urungin niat, guys. Mungkin nanti saya mau coba cek yang di villa, ya. Yang di villa. Oke guys, kalau gitu terima kasih yang udah menyaksikan channel Kiper Leu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terus jangan lupa subscribe channelnya
Ian Kreator. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir.